Hai Soki, kembali lagi di podcast Meraki. SD, SMP, SMA, SMK, cari yang pintar yang bisa memahami seorang. Hai Soki, kembali lagi di podcast Meraki. Kali ini dengan aku Adisa Nur Safitri, biasa dipanggil Nisa. Nah, kali ini aku gak sendiri nih Soki, aku ditemenin sama bintang tamu yang spesial dari BGP ya Bu. Iya. Nah dengan Ibu siapa kalau boleh perkenalkan diri dulu Bu? Saya Vera Stuti, ngajar di SMA 14 Padang, tapi panggilannya cukup Popo. Jangan tanya kenapa dipanggil Popo, karena waktunya nggak cukup, ntar nggak jadi wawancara. Baik Bu. Berarti dengan Ibu Puput. Oke. Nah nih Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu udah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast Meraki kali ini dan sudah mau diwawancarai juga di podcast Meraki ini. Nah nih Bu, kan ini ada beberapa pertanyaan nih Bu yang bakal nemenin kita juga beberapa menit ke depan. Pertanyaan langsung aja ya Bu ke pertanyaan. Maaf, kan Ibu adalah bagian dari BGP tadi ya Bu. Apa sih Bu tugas Ibu di BGP tersebut dan apa hanya menjadi pengajar praktik saja atau berkesinambungan juga di dalam hal yang lain Bu? Oke, terima kasih Ananda. Sebenarnya kalau dibilang ibu bagian dari BGP mungkin kurang pas ya, karena lebih tepatnya karena ibu tugasnya adalah pengajar praktek. Jadi pengajar praktek ini kita masuk ke dalam program guru penggerak, di mana tugas kami sebagai pengajar praktek itu adalah untuk mendampingi atau sama-sama belajar sama para CGP, calon guru penggerak gitu. Jadi sebenarnya tugas kami sih asik ya, mendampingi, kemudian kami juga menjadi bagian dari sebuah program yang nasional ya, sifatnya nasional, apalagi sekarang memang ketertarikan guru untuk menjadi guru penggerak itu semakin meningkat gitu, dan alhamdulillah ibu bisa ada di dalamnya kayak gitu, tapi menyenangkan sekali gitu. Jadi peran ibu di program guru penggerak ini emang sebagai pengajar praktek. Wah, untuk mendampingi Jadi sebagai guru juga ya Bu? sebagai guru sebenarnya sama-sama kayak mungkin lebih tepatnya mentor gitu ya. Mentor gitu kayak nanti kita menjalankan kayak tutor teman sebaya gitu ya. Jadi nanti ada CGP, kami memantau sampai seberapa jauh mereka udah bikin tugasnya, apa kendalanya, atau kadang-kadang aduh kayak demotivated gitu ya. Nah, tugas kami itu memotivasi lagi ya. Oh, nggak apa-apa, berjuang gitu. Oh, seperti itu. Ya, baik Ibu. Nah Ibu, kan Ibu juga sebagai seorang guru juga tadi di SMA 14 ya Bu? Iya. Sebagai seorang guru juga dan sebagai seorang guru praktik juga ya Bu? Apakah Ibu hanya menjadi pengajar guru penggerak atau ikut mengajar murid-murid yang di SMA tadi Bu? SMA 14. Iya. Oh, kalau di SMA 14 itu ya memang tugas wajibnya. Tugas wajib ibu sebenarnya memang pengajar di SMA 14 Padang. Tetap keseharian kami tetap mengajar ya. Tapi untuk pengajar praktek itu kami ada waktu tertentu aja. Jadi ada program guru penggerak, ada namanya pendampingan individu. Jadi ketika pendampingan individu adalah pengajar praktik akan datang ke sekolah dari CGP, kita datang, kemudian kita diskusi, nanti kita tanya bagaimana progresnya, udah diterapkan belum nih materi-materi dari LMS-nya, atau ada kesulitan enggak, ada kendala enggak. Kalau misalnya ada, kita sama bertukar pikiran lah. Kadang-kadang kan gini, kalau kita setiap individu kan beda-beda, ada yang banyak masalahnya, ada yang banyak rintangannya, setiapnya problemnya pun beda-beda kan. Jadi istilahnya PP itu pengajar praktek ya, pengajar praktek. Ketika itu kita menjadi teman buat mereka. Ketika mereka down, kita buat gimana caranya supaya mereka up lagi. Ketika mereka udah demotivated, kita gimana supaya mereka termotivasi lagi. Seperti itu. Jadi itulah asiknya ya, pergi ke satu sekolah ke sekolah lain, ketemu kepala sekolah yang beragam, guru yang beragam, sekolahnya juga beragam, akhirnya sampai di sini ya. Jadi sekalian jalan-jalan ya Bu? Jalan-jalan. Oh, begitu. Nah, iya sekalian healing gitu, pergi ke sekolah-sekolah lain ya Bu? Jadi nggak cuma satu situasi aja ya? Seru banget pasti itu Bu. Iya, seru banget. Nah Bu,
Mungkin apa saja sih Bu yang Ibu senangi di saat menjadi guru pengajar praktik itu Bu? Jadi sebenarnya banyak hal ya kalau misalnya kita jadi pengajar praktik. Pertama tadi itu healing ke tiap sekolah. Saya punya CGP ada 5 dengan sekolah yang berbeda ya. Ada di SMA 11 ini ya, SMA 11 Padang, kemudian SMA PGRI 2. Ada juga SMK 1 Muhammadiyah. Berbeda atau jenjangnya sama masing-masing sekolah lanjutan tingkat atas, tapi ini SMK tentu saja dengan problematika yang berbeda. Kemudian ada juga SMPN 38 Padang, SMP lagi. Iya, ada juga di SDN 09 Banda Bue. Jadi SD, SMP, SMA, SMK. Jadi alhamdulillah itu sebuah anugerah ya. Saya ditugaskan untuk menjadi teman untuk guru dari 3 sekolah yang berbeda. Sehingga saya dapat pengalaman, kalau ngajar di SD kayak gini ya. Jadi kita ngelihat kan, ternyata menghadapi SD beda dengan yang SMA, beda dengan yang SMP kayak gitu kan. Itu suatu nuansa yang berbeda ya, itu hal yang menarik sekali buat saya. Ditambah lagi dengan of course kayak kita ketemu kepala sekolah. Tentu saja kita bercerita sama kepala sekolah bagaimana visi dia, bagaimana dia berjuang. Kadang-kadang sampai maaf saking asik bercerita pengalaman dia di masa lalu. Itu jadi banyak pelajaran saya sendiri kayak gitu. Ternyata jadi kepala sekolah nggak seenak yang Dibayangkan ya nggak cuma berita-berita aja. Mikirnya itu loh, mikirnya buat masa lalu, masa depan, dan yang untuk sekarang. Soalnya itu seperti itu ya. Jadi ketemu wakil juga kayak gitu. Ternyata banyak juga hal-hal menarik yang saya temui. Jadi pokoknya asik banget deh kayak gitu. Saya emang top banget jadi pengajar praktik. Nah, tadi itu kan kayak yang Ibu senangi nih Bu. Pasti kan ada yang disenangi, pasti ada yang kesulitan lah ya Bu. Kalau boleh tahu apa sih Bu kesulitan dalam menjadi pengajar praktik gitu Bu? Kesulitannya kayak gini. Misalnya seperti ini ya kan, kita ketemu, kita kan harus atur jadwal yang berbeda ya. Jadi kita nggak bisa maksain, si A kamu hari ini ya jam sekian ya, ini nggak bisa. Kita harus berdiskusi dulu. Bisa nggak jam segini? Oke, bisa gitu. Tapi kalau nggak bisa, tentu kita cari hal lain. Gitu. Kebetulan saya alhamdulillah punya CGP yang baik ya. Maksudnya mereka orang-orang yang bersemangat, dan ditambah lagi dengan background sekolah yang juga mendukung. Jadi aman ya. Nah, kendalanya itu baru minggu kemarin. Akhirnya saya dapat kemudian memang harus ada tugas lain ya, keluar kota dari Puskurjar itu. Saya harus pergi, sehingga jadwal yang tadi udah disusun otomatis harus bentrok, harus ditinggalkan. Jadi gimana nih kan, kita harus harus switch kayak gitu kan. Bisa, maaf Ibu, Bapak ternyata nggak bisa hari ini, gimana kalau minggu depan hari ini ya. Jadi ternyata tadi tentu kita harus lihat dulu ya. Oke, kayak gitu nggak masalah. Begitu juga, Pak mohon maaf hari ini nggak bisa, bla 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 bla. Jadi kita pinter-pinter lah ngobrol. Iya, ngono waktunya. Sehingga dari sekolah yang tugas dari sekolah bisa jalan, tugas saya dari Puskurjar jalan. Saya juga tidak meninggalkan tugas saya sebagai PP, dan juga alhamdulillah memang semuanya harus dukungan dari CGP-nya juga. Kalau CGP-nya kayak gitu kan susah kita. Benar. Tapi kalau CGP-nya kerjasama kan akhirnya alhamdulillah saya juga berjalan lancar juga ya. Lancar, itu dia. Nah, kalau ngomong-ngomong Ibu, pasti kan Ibu tadi berbicara juga nih, pasti sibuk ya Bu membagi waktunya. Gimana sih Bu cara Ibu memanage waktu itu di saat bekerja, di keluarga mungkin, dan di rumah? Gimana sih Bu cara Ibu membagi waktunya? Kebetulan saya juga punya anak kecil yang usianya baru 6 tahun. Kebetulan dia memang lagi senang-senangnya main sama saya. Sehingga saya gini, saya pergi ke sekolah itu jam 6.15 saya udah keluar dari rumah, karena saya pakai Trans Padang ke SMA 14-nya ya. Itu udah sampai di sekolah itu memang saya kerjakan semua tugas saya. Jadi ada baik dari semua tugas ya, dalam artian
dari sebagai guru, kemudian nanti balas WA teman, sampai istilahnya apapun yang nggak bisa, yang rasanya bisa saya lakukan di sekolah, saya lakukan di sekolah semua. Kami ngajarin itu sampai jam 4. Jam 4, setelah jam 4 sholat asar, habis itu saya balas kayak baca email segala macam ya, sampai nanti sekitar jam 5 saya pulang ke rumah, itu stop semua. Jadi tugas di sekolah itu nggak ada lagi. Makanya akan slow respon itu. Kalau udah saya sampai rumah, kenapa anak saya nggak mau anak saya itu udah kecanduan gadget. Sehingga saya harus membatasi, saya tidak boleh pegang. Kenapa? Karena kalau dia udah ngelihat, itu kayak apa ya? Kayak orang lapar ngelihat gue gitu ya, kayak gitu. Pengen terus main Terus, jadi otomatis nggak boleh ada HP. Saya main sama dia sengaja supaya dia capek. Ini dia biasanya jam 9, jam 10 itu tidur. Setelah dia tidur, baru setelah itu saya baru balas kan WA. Baru ngerjain tugas kalau badan saya nggak capek. Kalau capek istirahat. Kalau capek pasti istirahat ya, pasti istirahat. Sampai teman bilang, ya ampun Popo, kami saya WA-nya hari Senin dibalasnya hari Kamis. Dasar kalau selebritis sebenarnya. Namanya juga sibuk ya Bu. Mungkin itu aja sih pembagian waktunya. Yang penting komitmen dan juga memang dukungan keluarga. Kalau keluarga mendukung, insya Allah selesai semua. Itu gini banget deh untuk keluarga. Terutama juga dari diri sendiri juga ya. Kalau kita sendiri malas tuh, pasti bakal susah juga. Kacau waktunya. Iya. Ananda juga kan pasti ngerasakan gitu. Kalau udah bayar banyak ya. Iya benar banget. Apalagi ditambah organisasi di sekolah nih ya. Itu udah bikin malas banget tuh bro. Iya, tapi kan tetap emang kita yang harus motivasi diri kita kan. Kalau nggak kita siapa lagi? Nah, betul itu. Nah Bu, nih mau tanya-tanya juga nih Bu. Apa sih Bu yang membuat Ibu ingin menjadi guru praktik gitu? Mengajar praktik. Iya Bu. Ya. Sebenarnya gini, saya tertarik jadi guru penggerak. Saya suka hal-hal baru. Jadi waktu itu ada tentang info calon guru penggerak. Jadi saya pengen ikut. Saya kumpulin berkas ya. Saya itu kan esainya saya kumpulkan. Tetapi waktu itu saya ada tugas sebagai wakil kepala sekolah. Yang emang saya agak sibuk. Walaupun sok sibuk. Setelah itu emang kadang kita lupa kan. Jadi rupanya ada berkas saya yang kurang. Sehingga dia kan ada batas waktunya ya kan. Jadi sehari ini batasnya, besoknya saya baru lihat gitu. Saya baru lihat, oh ternyata ada berkas yang kurang. Setelah itu ya udah apa sih? Udah nggak bisa lagi ya. Kalau mau gimana lagi? Udahlah. Tetap seperti itu. Tapi saya masih penasaran. Di angkatan 2 saya coba lagi, nggak ada rupanya untuk Kota Padang. Angkatan 3 saya ini lagi nggak ada juga. Akhirnya di angkatan 4 saya terlambat 2 hari. Udah ditutup begitu. Baru tahu ya Bu. Baru tahu. Oke, nggak rezeki ya. Akhirnya di angkatan 7 saya kebetulan dikasih tahu lagi kan, oh enggak, ini karena kemarin udah gagal ya, nggak gagal lagi dong. Benar semangat. Terus kemudian ngobrol nih sama salah seorang pengawas guru bahasa Inggris juga, kami ngobrol. Akhirnya beliau kasih saran, Bobo kenapa nggak ikut pengajar praktek kayak gitu kan. Terus gimana tuh? Nggak apa-apa pengajar praktek, ini dijelasin kan, kayaknya menarik ya gitu. Akhirnya tapi memang kalau Popo berminatnya untuk jadi pengawas atau untuk jadi kepala sekolah, bagusnya sih memang guru penggerak, jangan pengajar praktek. Tapi karena Popo sendiri kurang minat ya sama Popo minat jadi pengawas tapi nggak jadi kepala sekolah. Tapi malah menyukai kerja Popo sebagai guru. Akhirnya salah jadi pengajar praktek aja lah. Akhirnya minta izin sama kepala sekolah. Bapak kepala sekolah juga mengatakan hal yang sama. Bapak kenapa nggak ambil CGP aja? Kalau CGP kan bisa nanti jadi salah satu sertifikat yang harus salah satu syarat untuk jadi kepala sekolah atau pengawas kan sertifikat CGP. Tapi kan Popo termasuk orang yang ngeyel. Enggak Pak, Popo lebih suka jadi guru. Udah Bapak, soalnya feel-nya udah dapet guru ya Bu. Kalau gitu, ada kita, oke lah. Jadi
kebetulan beliau itu bapaknya termasuk orang yang dia kasih support, dia kasih semangat kita, memberikan pendapat dia, memberikan kita chance yang lain, tapi dia tetap menghormati apa keputusan kita. Jadi bapak tuh nggak apa-apa. Oh gitu ya, nggak apa-apa Bu Popo. Yang penting Bu Popo di mana passionnya di mana gitu kan. Oke Pak, Popo pengennya jadi pengajar praktek aja. Oke lah kalau kayak gitu sip. Beliau izinkan, udah semua berkas oke. Karena kemarin itu berkas yang salah, sekarang berkas saya hati-hati ya. Dipantengin terus itu si PKP-nya. Dilihat terus, oh siapa tahu ada ya, ternyata alhamdulillah lulus dalam tes pemberkasan yang lulus. Akhirnya ikuti, kan dia ada beberapa ada beberapa tahapan ya, ada wawancara segala macam kan. Alhamdulillah lulus semuanya. Akhirnya kami ikut, saya jadi calon pengajar praktek. Diikuti jadi calon pengajar praktek, kemudian sempat down juga waktu itu. Jadi ketika pelatihan itu kakak meninggal. Saya sakit kepala, lahir batin ini lelah aja. Jadi waktu kakak meninggal pun saya tertidur gitu, nggak kuat lagi gitu. Minta izin, alhamdulillah kan tetap ya. Jadi mereka alhamdulillah yang mengerti gitu ya. Saya dikasih waktu yang seharusnya tugas hari ini harus kumpul, nggak apa-apa Ibu, besok udah bisa. Insya Allah bisa gitu. Ya udah, nanti saya bukakan ya LMS-nya ya. Jadi saya tetap dibantu gitu. Itu alhamdulillah banget. Aduh, memang yang Allah itu maha baik gitu ya. Akhirnya bisa saya kumpulkan tugas semaksimal saya bisa. Akhirnya alhamdulillah lulus. Kami ada kalau nggak salah 41 waktu itu. Calon pengajar praktek. Akhirnya kami lulus semua, tetapi karena kebutuhan kan tergantung dengan CGP-nya ya. Kebutuhannya hanya 21, maka 21 bertugas, 20 yang lainnya itu dalam istilah diparkir dulu. Jadi itu di stop untuk angkatan selanjutnya. Seperti itu ya. Akhirnya setelah saya jalani, tadinya sempat bimbang juga, jangan banyaknya jangan kayak gitu ya. Tetapi bismillah lah ya. Kan Allah maha mengatur gitu. Saya percaya Allah maha mengatur, nanti Allah yang akan bantu saya untuk ngatur jadwalnya gitu ya. Alhamdulillah memang bisa. Dipermudah ya. Dipermudah itu dia, alhamdulillah. Jadi pengajar praktik ini nggak mudah juga ya Bu, bagi Ibu, perjalanannya penuh batu, penuh kerikil juga ya Bu. Itulah hidup ya. Apapun itu pasti kayak gitu. Tapi semakin kita perjuangkan kan hasilnya semakin asik. Iya, semakin bagus, semakin sesuai lah dengan yang kita mau ya Bu. Nah nih Bu, apa sih Bu harapan Ibu untuk generasi kedepannya juga Bu? Apalagi ini kan Ibu juga sebagai seorang guru. Apa nih Bu harapan Ibu untuk generasi kami mungkin? Iya, harapan saya sendiri sebenarnya gini, apapun yang kita mau itu pasti gini. Segala apapun keputusan yang kita ambil pasti ada resiko. Semua resiko itu ada positif, ada negatif. Dan yang akan banyak mampir ke otak itu yang negatif. Makanya kita harus positive thinking terus gitu. Ingat, Allah itu seperti apa yang kita sangkakan. Kayak gitu. Pasti kita bisa. Jadi, dan satu hal, segala sesuatunya harus dilakukan dengan baik. Contohnya, misalnya Ananda kan suka nih dengan dunia podcast, mungkin dunia broadcasting gitu. Kalau misalnya nanti orang tua nggak setuju, apa tuh? Kayak gitu ya. Karena kita kan nggak tahu ya, nggak semua orang tua bisa setuju sama pernikahan kita juga, Bro. Nah itulah dimana kita harus yakin, bicara baik-baik, ini loh yang kita pilih. Kenapa kayak gitu? Kita bisa tampilkan bagusnya dunia ini gitu loh. Itulah saya kayak gitu. Dan memang saya pengen generasi muda kita harus memang kayak bisa berpikir global kayak gitu. Kenapa? Kerjaan itu nggak cuma dokter kayak gitu, yang kayak gitu kan. Karena kebanyakan dari kita kan maunya dokter, PNS kayak gitu ya. Nah kalau nggak PNS, bisa timbang gitu. Kalau nggak itu nggak keren gitu. Iya benar. Padahal sebenarnya dunia itu banyak.
Ini contoh kayak gini, atau YouTuber apa semuanya apapun yang yang penting bisa menghasilkan uang yang halal dengan cara yang baik itu udah oke. Jadi kalau saya sendiri berpikir, nak tolong open your mind. Dunia ini luas loh. Kenapa? Karena kita harus melihat semuanya. Sama contohnya, kalau misalnya ini warnanya apa? Putih. Kalau bisa sih enggak, coklat. Kalau kita cuma melihat dari sudut pandang kita, iya benar, nggak bisa ketemu kita. Tapi kalau kita mau, ya sini, ya datang ke sini. Oh iya ya coklat. Kalau bisa datang ke sini. Oh iya putih. Mungkin itu akan lebih bisa kita lebih berkomunikasi dengan baik. jadi kita tuh harus keluar dari zona nyaman juga. Betul itu. Jangan di situ mulu. Nah, kita nggak bisa berkembang juga ya, Namun. Betul. Padahal itu yang kita butuhkan. Terutama bisa sebagai guru. Mau jadi apa? Dokter. Biasanya kayak gini. Bukan yang nggak bagus ya. Dokter itu penting. Tapi dokter yang pinter, yang bisa memahami seorang pasien, itu akan lebih jauh lebih bagus gitu. Kayak gitu. Jadi sama seperti bilang, jadi ustadz hebat, tapi seorang ustadz yang paham ilmu ekonomi akan lebih hebat lagi. Kayak gitu. Atau seorang pakar politik yang tahu dengan yang hafal Al-Quran akan lebih mantap lagi kayak gitu. Jadi semuanya harus open gitu. Semuanya harus bisa kita kita nggak bisa menguasai semua ya, karena kita manusia terbatas, kita nggak bisa menguasai semua, tapi kita bisa mencoba untuk mengerti semuanya. Pahami aja semuanya, karena ilmu itu luas ya. Nah nih Bu, ini pertanyaan juga terakhir nih Bu. Mungkin Ibu kan juga jarang-jarang nih ke SMA 11 nih Bu. Iya. Apa sih Bu pesan dan kesan Ibu datang ke SMA 11 ini? Yang pertama saya cukup bilang loh, SMA 11, aduh maaf ya, jauh banget, pusing ya, udah begini, aduh. Jadi pertama kayak gimana sih sekolahnya, paling ya kecil, mohon maaf ya, kecil ya, biasa lah, paling 11-12 aja, SMA 14 kayak gitu juga. Kenapa? Karena kita kan yang biasa dihebatkan kan ya SMA yang itu ya, SMA favorit ya. Kalau yang udah belas-belas ini dia agak kurang ya. Iya betul. Sama 11 terus masuk ke sini, kemudian ketemu dengan kebetulan sebenarnya saya ada kan NGMP, ada beberapa guru NGMP, guru bahasa Inggris ya. Itu mereka punya kayak Ibu Dona, dia punya link yang bagus di kedutaan Amerika ya. Guru-gurunya keren-keren gitu, Ibu Popi juga. Tapi itu untuk yang saya kan cuma tahu dari guru bahasa Inggris, yang guru yang lain kan gitu ya. Nah habis itu pas ngelihat ini kayak gimana sih, karena kan kalau kita lewat aja ya biasa aja biasa aja. Kenapa? Karena kecepatan lebih terang-terang gitu sampai sini. Kok gedungnya keren ya gitu. Masuk ke dalam. Terus disapa dengan ramah. Waktu itu ada guru piket disapa dengan ramah. Kemudian siswa juga ramah, Ibu kayak gitu. Begini, alhamdulillah bagus banget ya gitu. Jadi walaupun di ujung nggak, di ujung pandang pinggir kota. Betul kata kasarnya apa ya, pandang coret gitu. Tapi etikanya alhamdulillah keren loh. Udah gitu habis itu saya pergi, saya masuk terus dikenalkan. Mulai saya jadi pengajar praktek, bicara apa sih potensi di sini di SMA 11 ini. Ternyata nggak kalah dengan yang lain. Udah gitu apa sih keunggulannya? Satu lagi, ini dia podcast ini. Keren loh. Ternyata dia udah punya juga semasa TV Bu. Mantap juga. Akhirnya saya bilang sama Pak Rio itu, Papa pengen deh belajar kayak gimana sih yang podcast. Kenapa? Orang di mana-mana Asanti, ya podcast. Apa? Deddy Kobuser. Semuanya deh. Apa sih lagi? Hampir semua artis punya podcast. Iya ya. Rasa why not gitu loh yang ini. Bahkan juga di SMA 14 kita contek ya gitu. Wah, dalam artian gini, ternyata mohon maaf, mereka yang di pinggiran gitu nggak kalah loh
Oke, mungkin kita saya ambil contoh dari SMA 14. Mungkin dari segi kalau lomba-lomba yang akademik mungkin kita tidak sehebat mereka. Oh, saya bilang tidak sehebat bukan berarti tidak hebat. Kenapa? Karena di SMA 14 pun punya siswa-siswa yang unggul dalam bidang kimia, fisika, ada juga yang unggul, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi ketika dengan art, kami punya Randa yang keren. Kami punya mereka yang bertalenta dalam hal art itu yang hebat. Dan ternyata ketika saya ke SMA 11, ternyata seperti itu juga. Akhirnya, oh iya, bagaimanapun anak itu sama aja. Dalam artian mereka punya kekurangan, mereka pasti punya kelebihan. Sayangnya mungkin di Indonesia itu di dalam rapor itu hanya dilihat itu kognitif. Akademik aja ya. Akademik. Sementara mereka punya potensi non akademik yang keren ini loh contohnya gitu. Siapa sih yang nyangka kalau Hiu bisa ngomong kayak gitu banget? Iya banget deh. Kalah nih gue. Bener sih Bu. Tapi menurut Nisa juga kayak gitu Bu. Kayak di Indonesia ini orang mikirnya kalau pintar tuh hanya di akademik. Sedangkan banyak loh orang yang hebat di non akademik. Kayak orang yang hebat di non akademik itu dia kayak dipandang rendah aja gitu ya. Itu kayak membuat saya kurang suka dengan pandangan masyarakat gitu loh Bu. Karena saya pernah loh ada seorang siswa saya, dia menangis, dia anak IPA, dia menangis. Kenapa dia tak bisa kimia? Dia bilang itu. Terus saya bilang, you mungkin gak bisa kimia, it's okay. Masalah apa? Emang dosa kalau ini gak bisa kimia. Tapi lihat foto yang you pakai, yang you ambil. Dia suka fotografer, keren-keren. Kalau misalnya ya, oke, contoh kayak gini ya. You sekarang bahasa Inggris gak keren ya. Cuma kalau bisa bahasa Inggrisnya keren ini disuruh ngambil sebuah angle yang keren kayaknya yang you ambil, nggak bisa. Jadi everyone has their own bisa kita bilang kayak bakatnya sendiri, kayak kelebihan dia sendiri gitu loh. Yang mungkin di orang lain nggak ada juga. It's okay gitu. Jangan karena suatu hal yang you nggak bisa, you akhirnya nggak Jadi hal yang you bisa gitu. Padahal yang you bisa itu jauh lebih berharga daripada yang you nggak bisa. Ya Bu. Kenapa kita beda-beda? Untuk profesor kimia penting, tapi kan saya guru bahasa Inggris. Nah, itu yang penting. Nah kalau ini kayak gini, oke. Mungkin ya inilah yang penting. Bisa ngomong, padahal kita baru ketemu kan. Iya. Deket kan. Nah itu potensi gitu. Oke. Nah, mungkin itu jadi pertanyaan penutup nih ya Bu, karena udah beberapa menit mungkin pasti penonton Shopee udah boring juga dengan juga kita ngomong. Sebelumnya terima kasih banget ya Bu udah mau jadi bintang tamu nih di podcast Meraki. Kalau ada kesempatan lagi bisa berbincang-bincang lebih lama lagi. Ditunggu undangannya. Ya siap. Mungkin untuk para Shopee, terima kasih udah setia nih nonton di Nisa sama Bu Popo berbincang-bincang. Nisa juga nggak lupa bakal untuk ngingetin para Shopee untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube SMA 11. Saya sebagai host podcast hari ini pamit undur diri. Bye-bye. Bye.